Ya makanya kita kan harus selalu sadar, selalu mengingat harus berzikir gitu ya. Nah memang otak kita itu dan sudah diciptakan sedemikian rupa sama Allah. Kalau kita memilih yang apa namanya, kan ada yang takwa, ada yang fujur. Kita memilih gitu mau takwaha atau fujuroha gitu kan. Tapi ya karena memang ada di otak kita tuh, jadi ya mungkin sedikit mengusik tentang otak. Kenapa? Karena memang proses adiksi itu ternyata berlangsungnya di otak. Mungkin pernah dengar Ibu Eli Risman juga cerita tentang mengenai masalah kecanduan pornografi. Itu otaknya yang mengalami kecanduan pornografi, kecanduan gadget atau internet. Ternyata setelah di-scan sama, maksudnya kecanduan dengan orang-orang yang mengalami kecanduan narkoba. Jadi berubah struktur otaknya karena ternyata yang dijadikan sasaran itu adalah area yang sama. Jadi pathways itu apa ya? Jadi jalur yang sama yang juga terjadi pada orang-orang yang mengalami kecanduan narkoba. Jadi di otak kita itu subhanallah ada yang namanya neurotransmitter yang disebut dengan Assalamualaikum. Pasti yang baik bawa kue banyak. Oh ya. Bukan air panas kan? Ada yang tuh di live. Pedes banget sambelnya Masya. ini udah azan belum sih? Mau sholat dulu atau mau lanjutin dulu sebentar? Lanjutin aja. Iya, sebentar. Jadi ini lagi sharing ceritanya, jadi otak kita itu ada yang namanya neurotransmitter dopamin. Dopamin ini semacam hormon. Jadi kalau di otak kita tuh kan ada ribuan sel sel syaraf yang saling sambung menyambung, berjalan. Nah, untuk bisa mengalirkan satu informasi ke dari satu sinaps itu ya, satu jaringan ke jaringan sel yang lain, itu ada neurotransmitternya kayak setrumnya gitu. Nah, dan si dopamin ini mengandung nuansa emosi yang menyenangkan. Jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang menyenangkan, misalnya kita makan makanan yang menyenangkan, yang enak, itu dia kemudian akan mengingat, fungsinya mempunyai fungsi memori. Jadi ingat, oh makanan ini enak banget, nanti suatu waktu saya mau makan lagi, bikin lagi, seperti itu. Nah hal yang sama sebenarnya tapi kan kalau makanan kita berasa kenyang kan ya, sudah cukup. Nah tapi ternyata gadget, kemudian internet, pornografi dan lain-lain sebagainya merangsang hal yang sama. Jadi ada ketika dilakukan pertama-tama dia mungkin hanya sekedar wah menyenangkan, lihat YouTube seru. Nah lama-lama nagih terus nih, mau lihat lagi lihat lagi, nambah lagi dopaminnya muncul, keluar. Jadi dia kan dirangsang terus. Lihat lagi terus apalagi kalau misalnya games ya kan sangat excited. Pornografi lebih parah. Pornografi apalagi. Nah akhirnya sudah mulai tidak bisa punya pengendalian diri. Nggak bisa kontrol. Kenapa? Karena dopamin ini fungsinya letaknya ada di otak bagian emosi. Jadi ada yang namanya otak bagian emosi itu di daerah sistem limbik namanya. Nah posisinya itu ada di tengah-tengah. Nah sementara ininya apa? Yang tadi ketinggalan. Halo. Nah tapi sementara manusia juga diberikan fungsi untuk berpikir, mengambil keputusan rasional itu adanya di prefrontal cortex. Nah, prefrontal cortex ini letaknya di depan. Nah, tapi ketika informasi yang datang dari luar itu terus-menerus hal yang menyenangkan, yang dimaknai secara selalu menyenangkan dalam arti menimbulkan ketagihan. Nah, itu dopaminnya membanjiri prefrontal cortex sehingga fungsi
fungsi otak yang tadinya harusnya untuk berpikir, merencanakan, mengambil keputusan, logika itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Jadi makanya anak-anak apalagi remaja terutama sangat rentan untuk mengalami kecanduan, apalagi karena dia juga prefrontal cortexnya belum berkembang dengan sempurna. Apalagi juga hormon-hormon yang lain lagi sedang gencar-gencarnya. Nah, itulah yang membuat kenapa remaja, anak-anak kita pada usia saat ini itu sangat mudah. Nah, itu sih sebenarnya kenapa kok akhirnya bisa jadi nggak bisa berhenti. Itu karena akhirnya prefrontal cortexnya tidak bisa berfungsi dengan maksimal atau kurang bisa berfungsi dengan maksimal. Nah, gimana caranya supaya bisa dikendalikan? Sis, foto dong. Artinya ketika salah satu caranya adalah ketika si anak memegang gadget ini memang harus ada batasan. Ada pernah baca di literaturnya, salah satunya tuh maksimal kalau cuma 40 menit sekali pegang. Oke. Udah gitu ada nggak boleh 40 menit. Tapi sebenarnya ya, aku sih yakin ya semua orang tua itu udah tahu lah pesan. Aku yakin juga dari kecil, insya Allah kan soleha semua paham ya yang namanya ilmu gadget. Aku yakin 1:1000 kali ya orang tua yang membebaskan anaknya ya. Permasalahannya adalah pergaulan anak-anak sama lingkungan. Iya betul. Sekuat tenaga gitu ya, sekuat tenaga kita nggak ngasih gadget, tetapi kebutuhan rasional mereka gitu tanpa gadget gitu ya, susah. Apalagi sekolah-sekolah yang bertaraf bertarafnya tuh lebih dari nasional, mereka infonya di situ, ngerjainnya di situ. Nah, itu yang bikin, apalagi sekarang yang kalau aku telusurin yang paling ngeri cowok ya. Kalau cewek mungkin dia lebih, kalau aku sih ini bahasa aku sendiri ya, kalau cewek itu lebih ke YouTuber ya, demam YouTuber, gila YouTuber, influence-nya tuh kayak begitu ya. Maksudnya menyebar virus itu mereka lewat gadget, itu lewat YouTube gitu loh. Apapun pasti mereka, kalau cewek pertama yang dilihat YouTube ya. Kalau cowok kan gamesnya itu loh yang menggila gitu. Sampai kadang games apa tuh? Halo? Yang sekarang itu dia mobile apa? Mobile Legends. ML. Dari pendekannya ML aja udah ngeri banget. Bikin apa? Ya mungkin yang pesantren nggak kena, tapi begitu pulang Kena. dia influence sama temen-temennya Kok itu? kena Mereka juga. bukan kena, dalam arti kalau di sana mereka tidak bisa. Iya, Ah, tapi begitu Pada di sini saat terinfluence libur. Pada saat ada temennya yang pulang cerita, ngana. ngumpul. Nah akhirnya kan mereka nyoba-nyoba ya, terus akhirnya komunikasi lewat situ sama temen-temennya. Anak saya kena dan sekarang yang hafal Qur'annya jadi susah gara-gara ML. Ada keterangan yang Itu dia kan, berarti kan emang mau sekuat tenaga apapun anak. Kalau aku sih jujur, aku juga kok pernah ngamuk gitu loh sama anak. Gara-gara dia udah pertama mulai ada bohong sih mungkin bagi orang yang ini kecil ya, bohong soal game yang dilihat pun games emang bener. Cuma saya pernah nanya gitu, kenapa sih menggilai ML ini? Ternyata itu satu-satunya game di dunia itu yang dia tidak ada kontrol pause-nya. Jadi ketika kita ninggalin itu game, Ya semua Allah. temennya nyerang, ngambil dan hilang semua. Apa yang kita Innalillahi. perjuangkan dari Makanya tadi dia harus hilang. Harus terus-terusan. Itu yang saya googling, saya Astagfirullah. cari tahu kenapa anak-anak gila ML dan dipanggil tuh kayak orang budek. Kayak ada setan budeknya kan. Astagfirullah. Itu yang selalu saya bilang, ada setan budeknya kali ya. Ternyata pas saya googling, ternyata itu satu-satunya game di dunia itu kan internasional. Jadi ya. kalau selama makin lama dia nggak pegang makin kalah dia. Salah ibu mama itu kan orangnya cuma dia selalu bilang ini semua konspirasi. Ini bisa jadi lah kita. Jadi benar. Ternyata memang Itu ada. itu kalau ngeliat anak-anak lagi main ML kayak kena setan budek, beneran dia diem aja, diajak ngomong diem aja, penasaran gitu. Terus aku juga nanya sama temen yang cowok gitu, kenapa sih? Ya iyalah, anak nggak mau ninggalin ML. Lu bayangin ya, dari pagi dia main nih, terus dia udah bagus Capek, gitu. Terus dia udah top 10 di dunianya tuh, dia top 10 kan udah kelihatan kan dari negara mana dia nomor 1 misalnya. Tiba-tiba sekejap disuruh ibunya ngapain gitu ya. Makanya jadi marah-marah. Hilang semua. ya. Udah dia langsung down, game itu down dan dia nggak bisa, satu-satunya game yang nggak bisa di pause. Kalau kita main PS kan masih bisa kita pause. Atau game yang apalah Minecraft apa itu dia bisa. Segitunya ya. Bisa, iya sampai segitu. Kenapa yang menciptakan itu dia pinter gitu loh. Ya, Nggak Gozul bisa di Fikri. pause gitu. Ya itu Itu dia jadi
mungkin maksudku gini, apa ya, seorang anak pun bisa ngelawan orang tua gara-gara Iya. Itu kalau apa namanya, kalau pornografi kan kita juga bisa nerangin, maksudnya emang itu haram gitu. Iya. Sebenarnya sih game juga ya sebenarnya. Karena itu kartun-kartun perempuan seksi loh. Ya betul. ML itu seksi-seksi emang. Perempuan seksi. Tapi Mobile Legends tuh saya mau balap mobil. Bukan. Aku pun nge-googling sampai sekarang nggak tahu cara mainnya. Belajar. memang harus tahu sih, harus tahu kita. Harus tahu. Jadi memang gini, itu tadi Demam itu gamesnya. ketika dopamin sudah membanjiri, anak kehilangan kendali. Apapun akan dia lakukan, berbohong, ngumpet, terus kemudian nyuri pulsa, nyuri buat data internet. Iya, dan terus beli voucher. Apapun lah. Nah itu memang sudah masuk ke dalam penyalahgunaan atau adiksi ya sebenarnya. Nah memang anak itu nggak bisa kalau jadi ketika dopamin sudah membanjiri, memang sistemnya itu nagih. Artinya apa? Kita nggak bisa bilang kamu stop, pasti dia gelisah. Iya, marah-marah, bingung. Nah, memang harus ada pengganti. Pada saat yang itu. positif ya. Nah, yang positif. Nah, memang yang sebenarnya sangat cukup efektif itu adalah kegiatan fisik. Olahraga, jalan-jalan. Nah, jadi kalau anak saya kan sukanya Minecraft. Jadi saya suka perhatikan dia tuh kalau misalnya sudah saya stop, misalnya ini time untuk berhenti, yang dia lakukan tahu nggak apa? Loncat-loncat dulu. Beneran. Jadi loncat, guling-guling. Nah, setelah Itu disuruh atau Nah, kesadaran? dia menemukan karena caranya. dia gelisah kan. Terus akhirnya Membuang apa-apa, energi sebenarnya, membuang energi, karena menyalurkan gini, energi. kan ketika kita jadi pengguna pasif, maka otak kita yang aktif kan. Tubuh kita pasif. Sementara nih otak masih jalan terus. Maka gelisah. Yang terjadi adalah gelisah. Akhirnya dia harus terus-menerus memenuhi kebutuhan dari kecanduannya itu. Dopamin ini kan masih bekerja terus kan. Nah akhirnya dia mencari hal-hal yang sifatnya excited. Nah buat anakku tuh yang excited adalah dia jungkir balik, loncat gitu. Makanya gitu bikin statusnya cari trampolin. Iya, salah-salah terapi. Jadi maksudnya dia mencoba untuk, karena dengan bergerak, setelah dia bergerak dia akan bisa mengendalikan. Nah tapi kan kalau gerakan fisik itu ada capeknya. Nah, kita ada batas lelah kan. Nah, jadi akhirnya dia kecapean karena itu adalah sebenarnya bentuk dopamin alami. Jadi sebenarnya dalam sehari itu memang harus sebaiknya ada kegiatan fisik yang bisa menggantikan dari kegiatan-kegiatan yang cuma begini diem gitu ya. Karena dengan begitu ada energi yang juga tersalurkan. Karena olahraga itu juga merangsang dopamin untuk muncul. Karena kalau kita habis jalan pagi kan rasanya enak ya, maksudnya agak seger seperti itu. Nah, memang harus digantikan dalam arti kita nggak cukup hanya bilang nggak boleh, terus kita ambil, dia pasti gelisah, marah. Nah itu emosi. Nah ketika emosi yang menguasai, akhirnya dia tidak bisa berpikir secara rasional. Dibilangin bahwa ini lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya pun susah gitu. Ya, karena itu rejection. Prefrontal cortexnya tidak bekerja secara maksimal. Nah yang bisa kita lakukan adalah menggantikan itu aktivitas yang sifatnya fisik, dan kemudian kita ajak bicara, duduk, kemudian kita ngobrolnya dengan cara bertanya. Kenapa bertanya? Kenapa kita nggak disarankan untuk sekedar memberi nasihat langsung? Karena itu tadi nggak bisa bekerja. Tapi kalau misalnya bertanya, maka kalau kita ditanya kan kita biasanya mikir dulu jawabannya apa. Nah ketika ada jeda waktu, nah informasi mulai saat itulah prefrontal cortex mulai bekerja gitu, mulai mikir kira-kira menurut kamu manfaat apa sih yang, walaupun sebenarnya kita tahu sih jawabannya apa atau mungkin bakal ngeles, tapi nggak apa-apa, kita tanya aja. Kita tanya abis ini misalnya apa yang akan kamu lakukan, mulai bikin planning. Abis ini kalau udah selesai ini akan bikin apa. Jadi hal-hal yang bisa dilakukan untuk merangsang prefrontal cortexnya bekerja. Nah ketika prefrontal cortex bekerja, maka pengendalian diri itu mulai berjalan. Nah, karena sebelumnya kan udah dikuasai otak emosi. Karena kan yang dirangsang terus-menerus kan emosi. Nah, ketika emosi terus dirangsang, otak yang depan ini tidak bekerja dengan baik. Nah, kapan mulai bekerja dengan baik? Ketika kita ajak berpikir. Kapan kita ajak berpikir? Kalau kita memberikan pertanyaan, ketika dia berusaha untuk mencari jawaban. Jadi karena itulah ketika kita misalnya menasehati,
apalagi untuk yang remaja memang lebih baik bentuknya dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Kalau anaknya nggak komunikatif, diem. Ada juga ya. Anakku iya sih. dua-duanya begitu. Gitu ya. Enggak, waktu SD, Atau SD. aku udah kayak temen dia curhat apapun. Ada cowok yang suka waktu Karin SD. Tapi SMP juga dia banyak cerita, mah temanku curhat gitu. Tapi mulai SMA itu dua-duanya tertutup. Tutup ya. Kayaknya Tutup SMA banget. memang masa yang berubah sudah. Yang Paris juga Nah, sama. Paris juga ya. Nah, ketika ada situasi seperti itu, berarti yang harus kita perbaiki adalah rebonding. Rebondingnya dulu. Bonding itu kelekatan. Jadi Pendekatan artinya- berarti kelekatan emosional. dulu. Kelekatannya harus diperbaiki karena kan memang ini mohon maaf yang susah itu. yang berpisah ya, maksudnya terutama karena memang mau nggak mau jarak itu memang pesantren kan. nggak apa-apa, itu bagus maksudnya pesantren, tapi artinya memang mungkin harus ada kegiatan-kegiatan yang membentuk kembali kelekatan itu gitu, karena kelekatan itu supaya anak mau lebih terbuka kembali. Kue kampung. Jadi seperti itu. Jadi waktu kemarin saya ikut juga pelatihan tentang bagaimana otak merubah perilaku. Oke. Nah, jadi ketika ada anak yang kemudian tidak terbuka atau kemudian menentang, kemudian artinya kita pertanyakan lagi ada apa dengan bonding, ada apa bagaimana Antara dengan bonding, kedekatan berdua. kelekatan. Jadi kelekatan ini bukan berbeda dengan kedekatan ya. Oh, beda. Kalau kedekatan itu sifatnya fisik kan, maksudnya kita dekat dengan Emosional berarti. Kelekatan itu adalah ketika anak merasa nyaman, terbuka sama kita, dan dia mau menceritakan apa saja, dan yang salah satu indikatornya adalah dia mau nurut apa yang kita katakan. Maksudnya kita minta. Ketika dia nurut, artinya dia ada trust. Ketika ada trust, maka anak akan bersedia untuk melakukan misalnya dengan secara sukarela memberikan gadgetnya, atau misalnya dengan secara sukarela ketika memang waktunya ngapain dia mau melakukan. Nah itu artinya kita udah bonding tuh. Udah bonding tuh artinya, nah ketika kita masih harus marah atau masih, nah artinya kita mengingat kembali, melihat kembali bondingnya seperti Introspeksi apa. sebenarnya lebih ke Bondingnya tuh introspeksi. artinya kalau nih anak nggak comply itu biasanya nggak nurut atau nggak, kira-kira ada apa nih gitu. Nah caranya adalah ini yang mungkin pernah dengar Dokter Zuhdi, mungkin Amir Zuhdi belum pernah ya. Jadi dia dokter insya Allah ini ya soleh gitu orangnya, dan dia khusus sedang mendalami tentang neuroparenting dan gimana fungsi kerja otak mempengaruhi perilaku kita, atau sebaliknya perilaku mempengaruhi fungsi otak. Nah, bagaimana cara memperbaiki bondingnya adalah kita memang lebih banyak melakukan menghabiskan waktu bersama anak, tapi dengan hal-hal yang lebih menyenangkan. Jadi tanpa ada perintah, tanpa ada marah-marah, atau tanpa ada. Jadi kita hanya lebih banyak mendengarkan dari dia apa yang ingin dia ungkapkan, atau misalnya kita bisa masuk lewat apa yang dia sukai. Misalnya saat ini dia lagi suka baca buku. Kita baca buku yang sama, kita ngobrol. Nah, kita menemukan semacam pintu untuk masuk ke dunianya dia. Ada celah ya. Masuk ke dunianya dia lagi suka apa? Mungkin ada yang lagi suka ya apalah sesuatu yang sedang ditekuni saat ini, yang dia bicarakan sehari-hari, kan kita sebenarnya bisa tahu tuh. Nah, kita bisa masuk ke situ. Nah, ketika dia sudah mulai trust, mulai cerita, artinya itu bonding sudah terjalin kembali. Nah, memang bonding yang pertama itu sebenarnya waktu abis lahir ya, maksudnya masih bayi banget. Nah, itu memang bonding, cuma kan dalam perjalanan waktunya memang Banyak anak-anak prosesnya mulai, yang nah ketika bondingnya baik, pasti biasanya anak-anak itu akan lebih terbuka. Nah, jadi itu diperbaiki dulu. Maksud diperbaiki itu dalam arti bukannya jelek, tapi artinya dilekatkan kembali. Jadi itu sih. Jadi salah satu caranya yang tadi kita balik lagi ya Mbak ya ke masalah aktivitas. Kalau bisa itu dalam bikin kesepakatan memang dalam sehari itu selama seminggu bikin jadwal, kira-kira dia memilih mau jam berapa sama jam berapa dia mau pakai HP. Dan sebenarnya ada jarak istirahat, jadi 40 menit pakai HP, kemudian istirahatnya 2 jam. Istirahat 2 jam baru pakai lagi. Abis itu mungkin 1 jam lagi udah. Jadi sebenarnya batas maksimal itu sebenarnya idealnya di mana-mana 2 jam. Itu maksimal loh. 2 jam untuk? Enggak, 2 jam dengan jeda misalnya 1 jam atau 2 jam. Jadi maksimal penggunaan HP jedanya. itu, jedanya itu agak panjang. Kalau kita kasih gini, misalnya tilawah dulu 1 juz baru
30 menit. mungkin bisa Itu boleh seperti nggak? Boleh. Aku itu biasa kan seperti artinya itu. ada jeda kan. Nah, artinya dia di situ memberikan kesempatan pada prefrontal cortex-nya untuk kemudian berpikir ulang tentang penggunaan, tujuannya apa. Jadi ketika kita si prefrontal cortex ini sendiri bekerjanya berdasarkan apa yang menjadi tujuan kita. Jadi kalau misalnya kamu pakai ini tujuannya lagi untuk apa? Misalnya mau buat koordinasi sama teman-teman PR, line ini nggak apa-apa kita kasih. Tapi kalau misalnya udah waktunya enggak, Game. atau misalnya jadi jedanya yang dipanjangin, jeda harus lebih panjang daripada penggunaan untuk satu waktu ke waktu yang lain, karena dengan begitu dia fungsi pengendalian diri itu Jalan. udah mulai berjalan. Nah, ketika dia terus menerus dalam waktu yang panjang, nah dopaminnya terus menerus terbentuk, maksudnya banjir. Nah, emang harus dibatasin. Itu sih sedikit tentang ini baru sedikit ya. Iya, kulitnya aja. Korea termasuk nggak sih? Itu anak cewek. Nah, sama Anak perempuan cewek. itu nggak main game tapi itu. Alhamdulillah arisan faedah ini teman-teman Korlas SD, kita ada arisan bulanan. Kali ini membahas tentang gadget oleh salah satu anggota kita, itu Mbak Indah, seorang psikiater. Ini kita lanjut lagi ya. Sih kayak gitu teman-teman, mudah-mudahan ya, ini baru sedikit aja sih. Kalau Tapi, Korea banyak kan anak perempuan. kebanyakan anak perempuan. Jadi intinya gini, segala dopamin alami itu antara lain juga adalah kegiatan di alam. Alam itu mengajarkan untuk pelan-pelan. Karena kan kalau internet, YouTube itu kan cepat sekali. Iya. Nah, Instan. cepet sekali. Anak udah bosan. Nah, ya sekali-sekali waktu diajakin hiking, diajakin jalan melintas alam, itu kan nggak harus sampai ke gunung ya. Misalnya jalan. Nah, itu juga membantu anak menyesuaikan pace-nya, kecepatan, supaya dia bisa menikmati saat-saat yang pelan-pelan seperti itu. Anakku udah bosan. Itu benar selalu ya di sana ya. Makanya bisa dia bisa ngatur sendiri kan, harusnya udah bisa ya. Tapi sekarang karena Masih libur. enggak, maksud aku selama ini sampai sekarang pun mereka aku nggak kasih handphone. Nah, sampai mereka berdua tuh mau nabung patungan buat beli handphone katanya nanti. Itu satu. Tapi masalahnya yang kebetulan kita kan divorce ya, aku sama papahnya. Nah, kalau aku itu jadi visi dan misi aku sama papanya beda. Dan anakku yang Faris itu kenal ML itu dari di papanya tuh wifi, internet itu uncontrol, sampai sholat ibadah tuh agak ini, makanya beda-beda visi misi. Nah, itu yang berat banget. Nah, kemarin sampai waktu itu mereka seminggu ke rumah papanya, ke rumah papanya seminggu. Itu DM-nya aku. Zainab. Zainab. DM-nya aku di IG-nya yang ini itu nggak dijawab-jawab, tapi temennya dijawab, tantenya pun DM dijawab. Coba, terus yang cowok juga kalau jawab DM, karena kita cuma ngingetin udah sholat belum, gimana tilawahnya hari ini, itu dicuekin berhari-hari. Coba, apa nggak sedih? Sedih banget, ya Allah. Ya memang harus ada intervensi sih. Maksudnya ya harus ada kesepakatan antara Iya, orang tua. Cuman masalahnya ya itu nggak ada kesepakatannya itu. Wah, ya sedih. tujuannya apa gitu kali ya. Gitu. Kasihan anak-anak jadinya. Kasihan anaknya bingung. Anaknya jadi bingung mau, dan dia pasti Pasti seneng yang manjain. Iyalah pasti. Pasti. Ya mudah-mudahan dia punya kekuatan untuk bisa membuat pilihan-pilihannya. Nggak bisa ya. Sayang juga sih ya. Jadi ini mau dilanjutin atau gimana? Kita tutup dulu aja ya. Ini hanya sekelumit aja. Pokoknya intinya sih seperti itu. Iya. Atau Kadang bapak-bapak kan mikir kan udahlah biar dia nggak gaptek, nggak apa. Bapak-bapak kan berpikir seperti itu. Iya. Kadang-kadang juga saya ngalamin sendiri, dalam arti gini, bapak-bapak itu untuk parenting itu agak gimana lah. Padahal yang penting bapak-bapak ya. Iya, jadi memang yang apa ya, yang terasa banget pada saat dia udah ngeh gitu ya, bahwa nih sekarang zaman udah berubah gitu kan. Dan yang Di situ beratnya baru dia- papanya tuh disupport sama
istrinya. Wah, sampai pakaian juga pakai celana. Aduh. Jadi kalau misalnya pun kita mau misalnya mengikuti digital ya, gimana kita gunakan digital itu untuk hal yang positif, itu pilihan terakhirnya. Artinya misalnya daripada ngikutin Mobile Legends, kenapa nggak bikin game sendiri? Bikin games, dan bikin gamesnya itu artinya dia belajar apa? Kalau bikin games itu kan dia harus belajar coding, belajar itu melatih perencanaannya dia, melatih, nah malah nggak apa-apa, nah dia kita arahkan untuk sesuatu yang sifatnya positif. Kalau ngeblok? Kalau ngeblok masih oke sih, masih nulis-nulis, dan ngeblok itu kan juga capek ya. Ngeblok bikin blogging itu kan, bikin tulisan. Nah sebenarnya itu masih oke. Artinya kan dia aktif, jadi pengguna aktif. Yang bahaya itu yang pengguna pasif kayak game itu yang sering kali ya sama kalau scam itu otaknya sama yang kalau yang terus-menerus ya yang udah parah maksudnya. Tapi kalau yang masih blogging terus kemudian malah manage game yang bikin game yang kan ada juga tuh kayak review itu anak itu bikin game tapi game itu misalnya positif, misalnya kayak temen itu anak bikin game penyelamatan terumbu karang, artinya kan dia cari informasi gitu. Jadi hal seperti itu Berarti kita harus fasilitasi dan arahkan. fasilitasi untuk yang lebih positif. Misalnya kalau yang di pesantren mungkin gimana caranya belajar belajar Al-Quran, dia bikin aplikasinya itu bisa. Artinya kalau diarahin ke sana nggak selalu artinya kan dia pengguna aktif, dia mempunyai tujuan, hasil akhirnya apa. Nah itu melatih prefrontal cortex relatif lebih bisa mengendalikan. Jadi ketika otak fungsi prefrontal cortexnya dibanjiri oleh dopamin itu, ya itu tadi yang nggak bisa berhenti. Gimana caranya si prefrontal cortex ini aktif sehingga dia bisa mengendalikan kapan waktu berhentinya, kapan ini ditujukan untuk tujuannya untuk apa. Kalau kita yang bikin games yang seperti itu kan, kalau anak-anak kan akan ada stage-nya, dia nggak mungkin bikin games yang complicated, sederhana, tapi ada manfaatnya. Misalnya kayak teman itu yang penyelamatan terumbu karang, atau misalnya mencari jejak tentang Rasul. Itu ada kursusnya gitu? Ada di Cibubur namanya Clevio. Jadi misalnya jejak risalah Nabi atau apa, mencari informasi, terus dia bikin kalau kesini dapat cerita tentang apa, itu bisa bikin kayak gitu. Ada bisa bikin aplikasi dan bisa dijual. Jadi anak-anaknya nanti diarahkan untuk entrepreneurship, nggak cuma Clevio sih, ada juga yang beberapa ini ada. Nanti di WA ya detailnya. Jadi kalau akhirnya mau nggak mau pilihannya diarahkan yang lebih positif, yang lebih bisa produktif dan menghasilkan, sehingga si anak juga mengetahui bahwa hasil dari apa yang dilakukan itu sesuatu yang positif. Jadi bukan sebagai pengguna pasif. Oke ibu-ibu, kayaknya udah cukup ini ya, itu hanya sekelumit. Nanti kita bahas lagi suatu waktu lagi. Tapi yang jelas jangan dikasih di gadget itu, jangan dikasih ke anak balita. Sampai balita 5 tahun lah ya, 5 tahun ke bawah. Itu sama sekali emang nggak perlu sih. Dan nggak perlu, maksudnya masalahnya orang tuanya nggak mau repot, nggak mau capek. Itu pilihan, ada pilihan sih. Biar diem bener. Masya Allah. Oke, demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut potong sholat dulu ya.